kembali hanya kepada Allah. Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Ini dibaca tadi mulai pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, kemudian dari PLT Bupati, selanjutnya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan dari penceramah, gitu. Karena sangat berhubungan dengan peresmian masjid ini. Kemudian saya tambah lagi, kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, tetapi itu berat kecuali dengan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu yaitu tatkala mengerjakan sholat meyakini bahwa dirinya akan ketemu dengan Allah dan meyakini akan kembali kepada Allah. Al-Quran surat yang kedua ayat 45-46. Saya mulai, yang saya hormati Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan tentunya beserta seluruh pengurusnya. Kemudian yang kedua Bapak yang mewakili PLT Bupati Hulu Sungai Utara. Kemudian Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisyah beserta seluruhnya, cabang, ranting, dan anggotanya semuanya. Juga kepada Bapak Camat, Bapak Ketua, Bapak Anggota DPRD, Bapak Camat, siapa lagi? Semuanya deh. Ya, pokoknya yang duduk di depan tadi, yang naik, yang saya hormati, dan yang menyaksikan, ya, yang saya hormati. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya ceramahnya santai saja. Saya mau tanya ke ibu-ibu. Oi, ibu-ibu, pian datang ke sini di samping menyaksikan peresmian masjid ini, lalu ingin mendengarkan ceramah. Apa yang diminta oleh pian dalam ceramah ini? Oi, tentunya jawabannya yang kira-kira membawa sukses dunia akhirat. Kalau saya tanya ke bapak-bapak sama aja. Tanya kepada para pejabat sama saja. Bagaimana supaya sukses dunia akhirat? Ternyata Allah memberikan resepnya. Ya, Allah telah memberikan resepnya. Oleh sebab itu kerjakan itu semuanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu kunci sukses. Kunci sukses. Saya ini konsultan orang-orang yang bermasalah. Banyak orang yang bermasalah di masa tuanya karena kunci sukses ini tidak dikerjakan. Ya, ini kunci suksesnya. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu baca ini, ya, selalu baca, lalu mengerjakan sholat. Tadi sudah dibahas oleh bapak-bapak dari pimpinan wilayah, dari wakil bupati, kemudian dari bapak pimpinan daerah, sudah dibahas itu. Nah, diingat, sesungguhnya orang yang selalu baca ini.
kemudian sholat yang 5 waktu, termasuk tadi sholat berjamaah, dan sholat yang 5 waktu, jangan bolong-bolong. Kemudian orang yang menginfakkan harta itu, tatkala diam-diam maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharap perdagangan, perniagaan, mengharap kita berniaga dengan Allah ini tidak akan rugi. Syarat yang pertama adalah selalu baca Al-Quran. Kalau saya tanya ke pian, punya HP enggak? Oi, selalu buka HP. Berapa sekali buka HP? Hah? Sekali aja? Hah? Sekali. Ini berdiri nih. Kada capek? Oh, kada capek. Ya, kada apa. Selalu baca Al-Quran. Jadi, bukan selalu buka HP. Kalau selalu buka HP, sehari buka HP-nya berapa kali? Oi, 2 kali, lebih, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Sekarang baca Al-Qurannya, dan perintahnya dari Allah ini selalu baca Al-Quran. Jadi berapa kali? Oi, mulai sekarang. Kenapa selalu baca Al-Quran? Kalau tidak baca Al-Quran hari itu, temannya adalah... Loh, kok tahu? Jadi kalau pian tadi pagi sampai sekarang tidak baca Al-Quran, temannya... Sudah Pak, tadi baca Al-Quran. Apabila waktu sholat, bukan. Sholat tersendiri, baca Al-Quran tersendiri. Ya. Kenapa? Oh. Baik. Jadi selalu baca Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, temannya adalah... Kenapa suaranya kok kecil? Ingat, kalau pian hari ini tidak baca Al-Quran, temannya adalah... Ayatnya mana? Ayatnya dalam Al-Quran surat 43 ayat 36. Catat ya, makanya ikut pengajian. Surat 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, jadi tidak baca Al-Quran maksudnya, maka kami jadikan setan masuk ke dalam tubuhnya dan setan itu menjadi teman karibnya. Ingat, dalam hadis setan itu menggoda manusia 2 kali sehari. 2 kali, di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi kalau demikian, minimal baca Al-Quran 2 kali. Berapa ayat? Oi, 1 ayat. Kalau 1 ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin, sadaqallahul azim. Kasih tahu aja. Senyari. Oh iya. Kalau itu keterlaluan, ya keterlaluan. Saya berjumpa di Banjarmasin seorang ibu pengusaha, dan dia itu
kalau disuruh menyumbang, banyak sumbangannya. Banyak sumbangannya. Satu ketika saya memerlukan uang pagi itu karena untuk memenuhi beli tanah yang harus dibayar hari itu. Saya kekurangan uang kira-kira 100 juta karena sedang ditunggu. Saya mendatangi ibu itu pagi itu, gitu. Lalu memberikan cerita. Apa? Ibu itu bersama suaminya langsung ngomong, gitu. Saya dengan istri, katanya si ibu itu, Mas, kasihan si Din, perlu uang karena membeli tanah untuk panti asuhan. Ya, duitnya kurang 100 juta dan sedang ditunggu. Apa jawabnya si ibu itu? Mas, bagi dua, saya 50, pian 50 juta. Coba kalau saya minta kesumbangan pian celengan sekarang ini, kira-kira terpenuhi enggak? Tidak. Langsung, alhamdulillah. Langsung saya cek, saya tanyakan ke ibu itu, Bu, pian kalau baca Al-Quran sehari berapa? Apa jawabnya? Oi, berapa? 5 apa? Hah? 5 juz. Gak tanggung-tanggung. 5 juz. Ibu masih muda, sekitar 45-an. Gitu. Langsung saya cek. Jadi pian kalau habis sholat subuh 1 juz, enggak? Habis zuhur 1 juz, habis asar, enggak? Habis maghrib, habis isya. Ya Allah. Pada waktu itu saya tidak sebanyak itu. Saya iri langsung. Lalu saya tanya ke beliau, kayak apa pian usahanya? Lalu punya suami, punya anak, kayak apa yang ngurusi? Ulun di rumah yang ngurusi di dapur 3 orang. Ya Allah, 3 orang. Gajinya berdasarkan UMR gajinya. Saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk menggaji 3 orang kada, tapi baca Al-Quran dan tanggung-tanggung 5 juz. Tetapi saya di dalam pengajian saya beritahu supaya banyak baca Al-Quran. Saya ketemu dengan nenek-nenek yang hadir di pengajian itu yang hadir. Kemudian entah kenapa saya langsung tanya, Nek, kalau pian baca Al-Quran sehari berapa juz? Alhamdulillah Pak, saya ini kan sekarang pengangguran. Oi, siapa bapak-bapak yang pengangguran? Ibu-ibu yang pengangguran? Tuh, Pak, saya kalau pas tidak ada halangan sama sekali, setiap hari saya baca Al-Quran 10 juz. Ibu, ya Allah. Saya tidak menyuruh pian begitu. Yang jelas berapa tadi? Baca Al-Qurannya. Oi, tapi jangan 5 ayat. Jangan 5 ayat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang yang menyesal di masa tuanya. Banyak yang menyesal di masa tuanya, pekerjaannya hanya nangis saja karena tidak bisa baca Al-Quran. Oleh sebab itu mulai sekarang ajak diri kita, pasangan kita, anak cucu kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholatnya jangan bolong-bolong. Gitu. Siapa yang sudah umurnya 40 tahun? Nah, yang 40 tahun. Al-Quran surat 40 Al-Quran Al-Mu'min.
mukmin itu artinya aman. Oleh sebab itu kalau orang sudah umurnya 40 tahun supaya aman. Oi, sudah belajar sholat malam supaya stabil, ya, supaya stabil. Ini kajian-kajian rohaninya. Ingat yang sudah umur 40 tahun, nah, dilatih sholatnya, dilatih sholat malamnya. Yang umur 45, oi, yang sudah umur 45, 45 dalam Al-Quran itu adalah apa? Bersujud kepada Allah. Surat yang ke-45 Al-Jasiyah. Jadi sudah bersujud. Banyaki bersujud, sholatnya banyak ditambah. Oi, siapa yang sudah umur 50? Oi, orang kalau sudah umur 50 punya penyakit. Penyakitnya penyakit the fear of becoming nothing. Penyakit takut kesendirian. Dia ingat kalau orang sudah umur 50 ke atas, sudah perasaannya aku sebentar lagi aku mati. Nah, itu. Oleh sebab itu kalau orang sudah umur 50 ke atas, jangan ditinggal lagi sholat wajib dan sholat sunnah. Ingat, sholat wajib dan sholat sunnah. Pertanyaannya, sholat sunnah yang paling disenangi oleh Allah. Oi, sholat sunnah yang paling disenangi tahajud. Masa? Oi. Artinya kalau Nabi, kalau di rumah sholat sunnah itu kerjakan semuanya. Tetapi kalau dalam perjalanan ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal. Berarti sangat bagus itu. Yaitu sholat apa? Sholat? Sholat witir. Diingat. Ya. Sholat witir. Kalau sampean bepergian itu sholat witir jangan ditinggal. Dan sholat sunnah sebelum sholat subuh itu jangan ditinggal. Tapi kalau memang tidak ada kegiatan, lakukan sholat wajib dan sholat sunnah, ya. Sholat wajib dan sholat sunnah. Nabi mengatakan kalau orang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, maka Allah akan membangunkan rumah yang indah nantinya jadi surga. Kalau bapak-bapak mengerjakan itu setiap hari, berarti setiap tahun ada berapa rumah yang sudah terbangun? Oi, ada berapa rumah? Jangan bilang banyak. Berapa? 365. Ya. Tapi kalau ibu-ibunya dikurang datang bulan. 1 bulan berapa hari? Oi, 6. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Saya ambil rata-rata 6. Jadi dikurangi 6 kali 12 berapa? Hitung sorangan. Ya, hitung sorangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ingat sholatnya tadi sudah dijelaskan. Jadi saya tidak menjelaskan lagi. Bapak-bapak yang tadi yang ngomong sudah menjelaskan sholat, pentingnya sholat jamaah dan sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga, disuruh berinfak.
infak yang paling bagus dikerjakan setiap hari sesudah sholat. Kenapa? Kenapa kok sesudah sholat subuh? Kenapa? Ingat, benar sesudah sholat subuh. Kenapa? Karena kalau berinfak sesudah sholat subuh, ada malaikat yang berdoa. Ya Allah, berkati orang ini ya Allah, karena berinfak ya Allah. Sekalinya kada mau berinfak, ada malaikat yang satunya. Orang ini sanggup berinfak ya Allah, tapi tidak berinfak. Jangan engkau berkati. Kalau bapak-bapaknya menaruh itu, nantinya tatkala berjamaah di masjid. Nah, di masjid ini naruh berapa? Oi, bapak-bapaknya naruhnya berapa? Berapa? 1.000. 1.000 ini sekarang susah mencarinya. Ya. Paling tidak berapa? 2.000, paling tidak 2.000 gitu. Kalau ibu-ibunya kan tidak diharuskan ke masjid, tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Ibunya banyak di rumah, apalagi yang banyak mengurusi anak. Kayak apa naruhnya, berinfaknya? Masa pagi-pagi menjadi orang miskin? Woi, gimana? Hah? Naruh di celengan, bukan celeng, di celengan. Naruh. Berapa? Tiap hari. Berapa? Ya, bagus. Dari naruh. Setelah terkumpul, berikan yang berhak, ya, yang berhak. Dah. Saya lanjutkan, ceramahnya sudah selesai, yang itu sudah. Pertanyaan yang kedua. Pokoknya saya minta izin kepada ini penceramah terkenal ini untuk keliling kemana-mana. Dari ceramahnya saja aneh-aneh. Nah, saya tanya sekarang, Bapak dan Ibu, doa yang paling bagus, yang paling istimewa, doa apa? Boleh angkat tangan dan boleh menjawab. Oi. Hah? Doa apa? Doa yang paling bagus. Hah? Rabbil fili wal walidayya. Bagus, tapi masih ada yang lebih bagus. Hah? Oi. Sapu jagat. Bagus, tapi masih ada yang lebih bagus. Ini yang duduk ini, doa yang paling bagus apa? Nah, bingung. Jangan-jangan saya tanya ke ini tadi yang nyambut itu dari PLT. Baik. Doa yang paling bagus, begitu saya sebutkan, pian tahu doanya. Doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu yang paling bagus. Apa bunyi doanya? Doa permintaannya maksud saya. Oi. Hah? Nah, bagus itu. Langsung bisa menjawab. Itu yang tertinggi. Ya Allah, tunjukkan ya Allah hamba ke jalan yang lurus. Imam Ghazali kalau sampai di situ, ihdinas siratal mustaqim, bergetar Pak, karena minta benar-benar ke jalan yang lurus ya Allah. Dalam renungannya Imam Ghazali, ternyata jalan yang lurus itu jalannya sangat lurus, sangat kecil, sangat halus, seperti rambut dibelah, dan sangat licin. Jadi minta hidup di dunia ini supaya tunjukkan ke jalan yang lurus. Coba sampean waktu sholat,
penghayatan semuanya, tapi tatkala ihdinas siratal mustaqim itu coba benar-benar minta kepada Allah. Mudah-mudahan nanti diberkahi semuanya. Ternyata Allah menjawab, jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di antara mereka. Yang telah diberi nikmat ada berapa? Oi. Ya, apa ini? Padahal sudah dibaca tiap hari. Ya. Orang yang diberi nikmat itu ada berapa kelompok? Loh. Ternyata Allah memberitahu itu dalam Al-Quran surat yang keempat ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama akan mendapatkan nikmat dari Allah. Yaitu yang pertama adalah para nabi, yang kedua siddiqin. Siddiqin ini orang yang berkata benar, berpikir benar, berperilaku benar, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Itu siddiqin itu. Kenapa kok bertepuk tangan? Ceramahnya tidak ada tepuk tangan. Saya lanjutkan. Baru yang ketiga orang yang mati syahid. Yang keempat adalah orang yang beramal soleh. Itu. Ada 4. Siapa yang menginginkan tempatnya para nabi? Oi. Memang itu nabi? Kok kepingin itu tempatnya nabi? Jadi yang tempat yang tertinggi itu para nabi, yang kada. Sesudah itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Itu yang nomor 2. Dan itu cita-cita kita semua. Karena itu yang tertinggi. Kalau yang paling tinggi nabi, tapi yang tertinggi sesudah nabi, yaitu orang yang siddiq. Orang yang jujur, orang yang berkata benar, berpikir benar, berperilaku benar, membela yang benar. Itu cita-cita kita. Ingat mulai sekarang, harus berkata benar, berpikir benar, berperilaku benar, bersikap benar. Siapa yang menginginkan yang itu? Semuanya, karena itu yang paling tinggi. Itu. Pertanyaannya begini, Pak, apakah ada perkataan dusta yang dibolehkan oleh Allah? Perkataan dusta yang dibolehkan, ada apa enggak? Oi, ada apa enggak? Perkataan dusta, perbuatan dusta yang dibolehkan oleh Allah hanya 3 saja. Ingat, hanya 3. Yang pertama adalah orang yang dalam peperangan mendustai lawan. Itu boleh. Yang kedua, ada orang yang dikejar mau dibunuh. Lalu datang ke sini, saya suruh sembunyi di sini. Tatkala orang yang membunuh rombongan membunuh itu mencari, tadi ada orang Pak ke sini. Selama saya tahu, aku kada tahu, nah misalnya itu boleh. Yang ketiga, ada pasangan suami istri yang mau bercerai, kita dustai suaminya, istrimu tuh sangat mencintainya loh. Lalu kepada si istri, suamimu tuh sangat sayang dengan kamu sehingga tidak jadi cerai. Hanya 3 ini saja.
Kalau ada anak minta duit ke mamanya, mak duit, anaknya yang halus itu, kata mamanya, keselamatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Wa thayyibat, segala kebaikan hanya Engkau Tuhan yang punya. Saya sudah tanya ke ahli hadis, mana hadisnya itu? Tapi kajian para ulama kok itu kok dikatakan redaksinya gitu. Nah, kalau redaksinya dalam hadis ada, kalau satu. Tapi apakah ini pertemuannya dengan Allah? Wallahu a'lam. Cuma saya sampaikan bahwa tahiyat itu adalah perkataan Nabi kepada Allah. Segala kehormatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Segala keselamatan hanya Engkau Tuhan yang punya. Segala kebaikan hanya Engkau Tuhan yang punya. Oleh sebab itu kalau kita baca tahiyat jangan laju-laju. Tatkala di tahiyat itu coba rasakan itu beneran. Nanti sholatnya akan khusyuk. Kemudian katanya Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan yang aku punyai ini wahai Muhammad, ku berikan juga kepadamu. Engkau mendapatkan kasih sayang Allah, engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi Nabi Muhammad dapat itu. Kemudian Nabi Muhammad ingat kepada umatnya, ingat kepada kita ini semuanya. Katanya Nabi Muhammad, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan itu berikan juga ya Allah kepada umat kami, kepada hamba-hamba kami, umat kami itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hamba, yaitu kepada umat kami, hamba-hamba yang beramal soleh. Oleh sebab itu kalau kita baca pelan-pelan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, maka bapak dan saudara pian dapat keselamatan itu. Dan doanya sampai itu mendoakan umat Islam seluruh dunia yang mengerjakan sholat itu dapat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin itu. Di Alaska itu ada masjid. Di Alaska itu pian mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang sholat di situ dapat. Di Afrika itu ada yang mengerjakan sholat lalu mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kita pun dapat. Inilah doa kebersamaan umat Islam seluruh dunia. Oleh sebab itu tatkala kita berdoa jangan laju-laju begamat. Ingat. Kemudian Bapak dan Saudara, sesudah Nabi mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, semua malaikat itu kemudian bersadat dan berselawat. Kalau kita sholatnya tidak laju lakukan renungan, inilah yang dinamakan sholatnya khusyuk. Tapi yang saya terangkan baru 2 aja, yang lainnya pelajari seorangan. Gitu. Kalau sholatnya khusyuk, pian minta rezeki, minta diampuni keturunan supaya mendapatkan rahmat tetangga, semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Katanya Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu perintahnya. Yang pertama, kalau kita punya kesulitan apa saja dalam hidup, disuruh minta dengan sabar. Hoi, siapa yang sudah sabar? Siapa yang sudah sabar? Kok tidak ada?
supaya sabar. Siapa yang ingin sabar? Semuanya. Siapa yang sudah sabar? Yang hadir tak ada satupun yang sabar. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wasbir, bersabarlah. Wa ma sabruka, tapi kamu tidak mungkin sabar illa billah, kecuali dapat pertolongan Allah. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah pertolongan Allah, supaya kita ini dapat pertolongan Allah. Supaya dapat pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, janganlah sedih hati terhadap tipu daya mereka. Jadi kalau kita dibully oleh orang, kita tidak boleh sedih. Itu. Kalau jengkel bang, boleh enggak? Oh sedih saja tidak boleh, apalagi jengkel. Kalau pas penyarikan bang, tambah tidak boleh. Oleh sebab itu, kalau ingin sabar, kuncinya jangan penyarikan. Jangan sempit dada, jangan sempit. Jadi artinya disuruh apa? Suruh lapang. Tenda ini di tempat impian sempit atau lapang? Hah? Sempit supaya lapang? Hah? Dikeluarkan. Jadi jangan penyarikan, jangan tapi dikeluarkan gitu. Jangan engken, jangan penyarikan dan jangan engken. Marah itu adalah gejolak api neraka. Itu marah. Marah itu simbolnya api. Siapa yang pernah menggambar api? Api itu kalau digambar bentuknya segitiga. Itu api kalau digambar bentuknya segitiga. Segitiga itu namanya apa? Bentuknya kayak piramid. Yang membangun piramid siapa? Fir'aun. Oleh sebab itu orang yang penyarikan berarti pengikutnya. Nah, tahu sudah. Ya. Ingat, kalau pian pas penyarikan itu pengikutnya Fir'aun. Itu. Oleh sebab itu, yang bisa mematikan api itu adalah air. Air itu bentuknya datar. Bangunan datar di muka bumi namanya Ka'bah. Itu. Yang membangun adalah Ibrahim, itu adalah kekasih. Jadi harus banyak memberi kasih itu. Kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mau terbakar? Karena dia sifatnya kasih. Akhirnya Fir'aun tenggelam di air. Itu. Oleh sebab itu, mulai sekarang jangan penyarikan. Itu. Abahnya penyarikan itu namanya Abu Lahab. Ya. Abu itu bapak, Lahab itu gejolak api. Itu. Ditambah oleh istrinya pembawa kayu bakar. Ya. Sehingga nantinya fi jidiha hablum min masad, di lehernya diikat sabut, yang diikat lalu dibakar. Itu. Padahal leher itu simbolnya kedekatan hamba dengan Allah. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripadanya dari urat leher. Ingat. Oleh sebab itu, orang yang penyarikan, orang yang ingka, orang yang engken, itu diikat lehernya dengan sabut. Itu. Jadi kehilangan Allah. Penyarikan dan engken itu akan kehilangan Allah. Mulai sekarang.
agar menjadi orang yang sabar. Gitu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Tetapi sholat itu sulit kecuali sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu salah satu pemahamannya yang tadi, melakukan renungan dalam bacaan-bacaan Al-Quran itu, bacaan-bacaan sholat itu, sehingga bisa nantinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya tadi ada yang bisikin saya, Pak, ceramahnya jangan panjang-panjang, 1 jam saja, 1 jam. Pokoknya pian selesai tidak selesai, kalau sudah 1 jam hampir. Nah, pas 1 jam. Oke, saya kira demikian. Ya, kalau memang kurang nanti diundang lagi. Ya, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.